Ngaco Udah deh kak. Gila aja deh sama mama. Ngomong kayak gitu sama mama. Ya emang iya kan kenyataannya aku lihat sendiri dengan mata kepala aku sendiri. Bukti mana? Tuh denger sendiri kan. Kan? Suatu hari, aku tahu kalau kakak aku Leni nggak sebaik yang selama ini aku kira. Aku lihat dia lagi pesta miras sama teman-temannya. Kamu ngapain di sini? Kakak mabuk. Tahu dari mana kakak di sini? Aku coba bawa dia pulang. Apaan sih Ade nih? Kakak tuh mabuk banget udah deh. Kamu tuh lagi seneng-seneng ada apaan sih kamu? So tau banget, so ngatur-ngatur kakak kamu tuh perempuan so suci. Kakak udah pusing. Kamu jangan ganggu kakak di sini. Ini tempat kakak. Kakak mau seneng-seneng, kamu sekarang pergi. Kakak nggak pernah ganggu kamu di luar, Ade. Kakak keganggu kamu di sini tau nggak? Kenapa sih kakak jadi kayak gini? Kak sadar dong kakak tuh udah mabuk tau gak? Diem ada temen kakak. Kamu tau nggak? Aku mabuk ya. Diam. Tapi justru pelakuan Kak Leni emang udah kelewat batas. Dia malah hina aku. Ya jelas aku nggak terima. Nggak tahu aku dapet kekuatan dari mana sampai akhirnya aku berani nampar kakakku itu. Kamu tau nggak kakak lagi seneng-seneng, ha? Aku kayak gini gara-gara aku sayang sama kakak. Diam! Kamu berani nama kakak? Kamu bukan adik kakak lagi. Pergi kamu! Aku tuh sayang sama Pergi! kakak. Pergi! Ditambah lagi, aku pernah lihat dia lagi nyuri perhiasan mama. Kakak ngapain? Ngapain kamu? Kakak nyuri. Ngapain masuk ke sini? Itu perhiasan mama kan? Diam. Kamu pengen ngadu ke mama? Awas, kau hukum tau gak? Ini perhiasan mama. Gak usah so ikut campur kamu. Tau apa kamu anak kecil? Diam. Kak, Diam. Aku nggak bakalan bisa tinggal diam. Akhirnya aku paksa ngaduin kelakuan Kak Leni sama mama. mama aku mau ngomong sama mama. Ya udah, ngomong aja. Ngomong apa? Kemarin aku ngeliat Kak Leni mabuk-mabukan bareng sama teman-temannya di kafe. Kakakmu seperti itu? Iya, Ma. Nggak mungkin. Mama nggak bakalan percaya. Mama aku ngomong kayak gini karena aku lihat dan nggak cuma itu. Kak Leni nyuri perhiasan Mama. Ampun, kamu kok semakin ngantur seperti itu? Mama nggak bakalan percaya. Mama itu tahu banget kakakmu seperti apa. Dia itu anak yang baik. Nggak bakalan seperti itu, apalagi sampai mencuri. Aku ngeliat beneran, Mama. Kamu tuh nggak usah memfitnah seperti itu. Mama tuh nggak bakalan percaya. Udah, nggak usah ngomong seperti itu. Tapi ternyata yang aku pikirin berbalik 180 derajat. Mah malah nuduh aku fitnah kakak Leni. Waktu itu mama manggil Kak Leni. Leni! Len! Dia ingin konfirmasi semua yang aku omongin. Sini. Mama mau tanya, sayang, dengerin ya. Kata si Winda itu, kamu mabuk-mabukan ya di kafe ya? Ngaco Udah deh, Kak. Gila
aja deh Kamu sama apa mama. ngomong kayak gitu sama mama? Ya emang iya kan kenyataannya aku lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Buktinya mana? Tuh, denger sendiri kan. Kamu bikin mama benci sama kakak. Udah sayang, udah. Gini, kemudian yang kedua didengerin. Kata si Winda lagi, katanya kamu mencuri perhiasan mama yang kemarin mama cari-cari. Iya kan, udah deh ngaku deh kak. Jelas banget lah. Kalau Kak Leni nggak mungkin ngaku. Mana ada sih maling ngaku maling. Kamu nggak apa-apa ngomong kayak gitu ada, tapi mana buktinya kakak? Ya karena aku lihat sendiri, ini berbagian kakak lagi nyuri perhiasan. Kemarin aku main. Udah, Winda diam, kamu diam. Udah, mama nggak bakalan percaya sama kamu. Dan akhirnya Mama malah nuduh aku iri sama Kak Leni. Aku malah dimarahin habis-habisan sama Mama. Sakit banget rasanya. Berawal dari kecurigaannya terhadap perlakuan ibunya yang berbeda kepada dirinya, membuat Winda harus membuka mata hati ibunya. Akan tetapi pada perjalanannya, Winda dihadapkan pada sebuah kenyataan yang pada akhirnya dapat menghancurkan masa depannya. Seperti apakah kisah Winda? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Dari kecil aku ngerasa kalau perlakuan Mama sama aku beda sama perlakuan Mama ke Kak Leni. Awalnya sih aku nganggep mungkin Kak Leni lebih banyak mutuhin perhatian karena dia lebih tua dari aku. Tapi semakin dewasa aku ngerasa sikap pilih kasih yang ditunjukin Mama ke kakak aku jadi semakin jelas terlihat. Sayang. Perhatian yang Mama kasih ke kakak dan aku sangat beda. Indah, denger nggak kakakmu lagi capek panas kayak gitu? Sana bikinkan minum sana. Aku ngerasa aku nggak terlalu dibully sama Mama. Contoh kecilnya, kalau Mama ngomong sama Kak Leni itu lebih halus, lebih hati-hati, dan rasa sayangnya tuh kelihatan banget. Tapi kalau sama aku, Mama kelihatan cuek. Kecemburuan sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam sebuah keluarga. Winda merasa perlakuan ibunya berbeda antara dirinya dengan kakaknya. Apakah yang akan dilakukan oleh Winda? Dan akankah Winda mampu untuk merubah ibunya? Di mata Mama, Kak Leni itu dianggap sebagai anak yang baik banget. Sedangkan aku, anak yang susah diatur. Terserah aku mau ngapain aja, yang penting nggak nyusahin Mama. Sebenarnya aku senang-senang aja. Tapi kadang aku juga ngerasa kayak disingkirin. Aku bosan, sedih banget. Ngapa Mama selalu kayak gitu sama aku? Pernah waktu itu aku coba protes sama Mama. Ngomong aja sama Mama. Ternyata, Wah, Mama kenapa sih kalau memperlakukan aku sama Kak Leni itu beda? beda gimana? Kalau misalnya bagian rumah, semuanya suruh aku terus yang nyelesain. Tapi giliran mama senang-senang, shopping, perawatan, salon semuanya, selalu ngajak-ngajak. Dengar ya, Win ya, dengar ya. Mama itu memperlakukan kamu sama kakakmu itu sama aja. Mama itu juga sering minta tolong ke dia dan dia nggak pernah mengeluh kayak kamu itu. Cuma Iya, tapi dimintain seringnya tolong aku gitu mah. aja. Tapi Mama malah ngomel, nyari-nyari alasan buat nutup-nutupin sikap itu. Dan akhirnya Mama malah nuduh aku iri sama Kak Leni. Aku malah dimarahin habis-habisan sama Mama. Iya, tapi kenapa kalau Udah Indah, udah. Mama pengen istirahat, Mama capek. Udah deh, sana keluar aja. Kadang kalau aku udah nggak tahan, satu-satunya tempat pelarianku buat cerita cuma pacarku, Leo. Leo selalu ngasih perhatian yang nggak pernah aku dapetin dari keluargaku. Kamu tenang aja lah, ada aku di sini. Kamu nggak perlu khawatir. Beneran, selalu ada di samping aku terus. Bener. Bener. Aku sayang banget sama kamu. Kamu Aku nggak perlu juga sayang khawatir. banget sama Ayang. Janji dulu dong. Beneran?
Beneran. Ayah nggak boleh nakal, nggak boleh selingkuh sama cewek lain. Percaya sama aku cuma sayang sama kamu. Makasih ya. Cuma Leo yang selalu bisa aku andelin. Aku nggak tahu lagi gimana hidupku kalau nggak ada Leo. Karena rasa percaya dan ketergantunganku yang sangat besar sama Leo, aku rela ngelakuin apa aja buat dia. Termasuk hubungan pacaranku